Halo Sobat Olahraga, kembali lagi bersama Cek Faktaid, channel yang selalu hadir dengan berita terkini, analisis tajam, dan fakta-fakta menarik dari dunia olahraga, baik nasional maupun internasional. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dengan informasi yang mendalam, bukan sekadar laporan singkat, melainkan cerita lengkap yang bisa membuka wawasan dan menambah semangat kalian. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas perjalanan Timnas Futsal Thailand dalam ajang kualifikasi Piala Asia Futsal 2026 yang baru saja memastikan diri tinggal selangkah lagi untuk menyusul Indonesia ke putaran final. Sebuah kisah penuh dominasi, kerja keras, strategi, serta tradisi panjang yang menjadikan Thailand sebagai salah satu raksasa futsal Asia. Dan tentu saja menarik untuk kita ulas bersama di sini. Sobat Cek Faktaid, bicara tentang futsal di Asia, tidak mungkin kita melewatkan nama Thailand. Negara ini sudah lama dikenal sebagai salah satu kekuatan terbesar di cabang olahraga futsal, tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga di tingkat benua. Bahkan jika kita lihat peringkat dunia versi AFIFA Futsal, Thailand kini berada di posisi ke-11 dunia. Sebuah posisi yang luar biasa untuk negara yang datang dari kawasan Asia Tenggara, yang biasanya masih dianggap sebagai underdog dalam cabang olahraga lain, seperti sepak bola 11 lawan ke-11. Namun, futsal memberi ruang bagi Thailand untuk membuktikan diri, dan mereka melakukannya dengan sangat konsisten dalam 2 dekade terakhir. Dalam perjalanan kualifikasi Piala Asia Futsal 2026 ini, Thailand tergabung di grup B bersama beberapa tim lain, salah satunya Brunei Darussalam dan Bahrain. Sejak awal, mereka memang dijagokan sebagai favorit utama untuk menjadi juara grup. Hal ini bukan hanya karena status mereka sebagai peringkat 11 dunia, tetapi juga karena pengalaman, kualitas kuat, serta catatan pertemuan yang begitu dominan. Dan benar saja, sejak laga pertama, Thailand langsung menunjukkan kelasnya. Menghadapi Brunei Darussalam, mereka tampil beringas dan tanpa ampun. Hasil akhirnya mencengangkan, kemenangan telak 15-1. Angka ini bukan hanya sekadar skor, tetapi sebuah pernyataan tegas kepada lawan-lawan lain di grup bahwa Thailand datang bukan untuk sekadar bermain, melainkan untuk mendominasi. Kemenangan besar itu juga menjadi cerminan dari kedalaman skuad Thailand. Pelatih mereka memberi kesempatan bagi beberapa pemain muda untuk tampil, namun permainan tetap berjalan mulus. Pergerakan cepat, transisi menyerang yang rapi, serta pressing tinggi yang membuat lawan tidak bisa keluar dari tekanan, semuanya terlihat jelas. Bahkan, Brunei yang mencoba bertahan dengan formasi rapat tetap kewalahan menghadapi kecepatan rotasi pemain Thailand. Gol demi gol mengalir, hingga akhirnya skor besar 15-1 menutup pertandingan. Namun, ujian sesungguhnya bagi Thailand datang di laga kedua ketika mereka harus menghadapi Bahrain. Tim asal Asia Barat ini memang tidak punya catatan yang terlalu baik. Bahkan sebelum pertandingan tercatat belum pernah menang dalam 8 laga terakhir, dengan 7 diantaranya berakhir kekalahan. Tetapi, tetap saja, melawan tim yang bermain lebih disiplin tentu berbeda dibanding menghadapi Brunei. Pada laga yang digelar di Nonthaburi Stadium pada Senin, 22 September tahun 2025. Thailand kembali menunjukkan dominasinya. Mereka tampil sebagai tuan rumah, menguasai jalannya pertandingan sejak menit awal, melancarkan puluhan tembakan ke arah gawang, dan benar-benar membuat permainan menjadi berat sebelah. Meski begitu, ada satu hal menarik dari laga ini. Skor akhir hanya 4-0, jauh lebih kecil dibandingkan pesta gol melawan Brunei. Namun, jangan salah menilai, karena Thailand sebenarnya bisa mencetak lebih banyak. Banyak peluang emas yang gagal dikonversi menjadi gol, baik karena kurang tajamnya penyelesaian akhir maupun karena penampilan gemilang kiper Bahrain. Artinya, meski dominan, mereka masih punya pekerjaan rumah dalam hal finishing. Tetapi, tetap saja, kemenangan 4-0 sudah cukup untuk menegaskan kualitas mereka dan mengamankan posisi puncak grup B. Dengan hasil ini, Thailand kini mengoleksi 6 poin dari 2 laga, unggul selisih gol atas Korea Selatan yang berada di posisi kedua. Situasi grup menjadi semakin jelas. Thailand hanya butuh hasil imbang pada laga terakhir melawan Korea Selatan yang akan digelar pada Rabu,
24 September tahun 2025 untuk mengunci status juara grup dan memastikan tiket ke putaran final Piala Asia Futsal ke 2026. Jika kita melihat perbandingan kekuatan, peluang Thailand sangat besar. Meski Korea Selatan kuat di sepak bola, dalam futsal mereka masih jauh tertinggal. Thailand punya tradisi, pengalaman, dan kualitas individu yang jauh lebih baik. Maka, kecil kemungkinan mereka kehilangan poin. Bahkan jika skenario buruk terjadi dan Thailand kalah, peluang lolos tetap sangat besar karena ada 7 runner-up terbaik dari total 8 grup yang berhak melaju ke putaran final. Jadi, hampir mustahil melihat Thailand gagal ke Indonesia. Sobat olahraga, inilah yang menarik jika kita membicarakan futsal. Terkadang, dominasi sebuah negara di sepak bola tidak berbanding lurus dengan futsal. Korea Selatan, Jepang, bahkan Arab Saudi sangat kuat di sepak bola lapangan besar. Namun dalam futsal peta kekuatan bisa berbeda. Thailand, Iran, dan Jepang adalah 3 negara Asia yang paling konsisten bersaing di level tertinggi futsal dunia. Iran bahkan sering menjadi semifinalis Piala Dunia Futsal. Jepang punya liga domestik yang berkembang pesat, dan Thailand menjadi contoh bagaimana pembinaan yang konsisten bisa menghasilkan hasil luar biasa. Kemenangan atas Brunei dan Bahrain juga menegaskan bahwa futsal Thailand bukan sekadar mengandalkan 1-2 pemain bintang. Mereka punya skuad yang merata, dengan pemain berpengalaman dan pemain muda yang bisa saling melengkapi. Strategi pelatih mereka terlihat jelas, bermain cepat, memanfaatkan lebar lapangan, dan selalu menekan lawan sejak menit pertama. Dengan intensitas tinggi, lawan biasanya hanya bisa bertahan, dan ketika stamina menurun, Thailand akan menghukum mereka dengan gol demi gol. Kalau kita tarik sedikit ke belakang, prestasi Thailand di futsal memang luar biasa. Mereka sudah berkali-kali menjadi juara IFF Futsal Championship, hampir selalu lolos ke Piala Asia, dan sering menembus babak 16 besar Piala Dunia Futsal. Semua ini berawal dari pembinaan jangka panjang. Liga futsal di Thailand berjalan teratur. Klub-klub profesional punya akademi yang melatih pemain muda sejak usia dini, dan federasi mendukung penuh dengan program pelatihan pelatih maupun fasilitas. Hasilnya, mereka punya regenerasi pemain yang tidak pernah putus. Setiap kali ada pemain senior pensiun, selalu muncul bintang baru yang siap mengisi. Hal inilah yang membuat Thailand jauh lebih konsisten dibanding negara tetangga seperti Indonesia atau Vietnam. Indonesia memang sedang berkembang pesat, apalagi dengan status tuan rumah Piala Asia Futsal ke 2026. Vietnam juga mulai menunjukkan taringnya dengan beberapa kali menembus babak gugur. Tetapi, dalam hal tradisi dan konsistensi, Thailand masih memimpin. Tidak heran jika publik selalu menanti duel klasik antara Indonesia dan Thailand di lapangan futsal. Karena selain rivalitas, pertandingan itu juga menjadi tolok ukur seberapa jauh Indonesia bisa mendekati level terbaik di Asia Tenggara. Sobat Cek Fakta, menariknya hingga saat ini hanya Indonesia yang sudah dipastikan lolos ke putaran final karena berstatus sebagai tuan rumah. Dari 8 grup kualifikasi, belum ada satupun yang memastikan diri sebagai juara grup. Artinya, laga terakhir di setiap grup akan menjadi penentu. Situasi ini membuat atmosfer kualifikasi semakin panas. Setiap pertandingan terakhir akan terasa seperti final, karena menentukan apakah tim akan lolos sebagai juara grup, runner-up, atau bahkan tersingkir. Drama seperti inilah yang membuat turnamen futsal semakin seru untuk diikuti. Menurut jadwal resmi, Piala Asia Futsal 2026 akan berlangsung dari tanggal 27 Januari hingga 7 Februari tahun depan di Indonesia. Ajang ini akan menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah futsal di tanah air. Tidak hanya sebagai panggung bagi Indonesia untuk membuktikan diri, tetapi juga sebagai ajang pertemuan tim-tim futsal terbaik Asia. Bagi Indonesia, menjadi tuan rumah adalah kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa futsal kita sudah berkembang. Bagi Thailand, lolos ke putaran final adalah hal wajib. Bahkan target mereka tentu lebih dari sekadar lolos, yakni menantang Iran dan Jepang untuk bersaing di papan atas Asia. Mari kita bayangkan jika Thailand benar-benar memastikan diri lolos dan Indonesia sebagai tuan rumah tampil dengan kekuatan penuh, maka kita bisa menyaksikan kembali duel klasik yang selalu ditunggu. Pertandingan futsal Indonesia kontra Thailand selalu penuh gengsi, penuh emosi, dan selalu menghadirkan drama.
Dengan dukungan ribuan supporter Indonesia di tribun, atmosfer akan semakin panas. Bagi para pemain, laga itu bisa menjadi motivasi sekaligus ujian mental. Sobat olahraga, perjalanan Thailand di kualifikasi ini juga memberi kita banyak pelajaran. Pertama, pentingnya konsistensi dalam persiapan. Thailand tidak pernah meremehkan lawan. Baik melawan Brunei yang relatif lemah maupun Bahrain yang sedikit lebih kuat, mereka tetap bermain dengan disiplin tinggi. Kedua, regenerasi pemain yang berjalan mulus. Tim mereka tidak hanya bergantung pada pemain senior, melainkan memberi ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Ketiga, dukungan federasi dan liga domestik yang kompetitif menjadi pondasi kuat. Semua ini adalah hal-hal yang bisa ditiru Indonesia jika ingin menyamai level Thailand di masa depan. Kemenangan 15-1 atas Brunei dan 4-0 atas Bahrain juga menegaskan satu hal. Thailand datang ke kualifikasi dengan misi serius. Mereka ingin memastikan tiket, menjaga kepercayaan diri, dan membangun momentum menuju putaran final. Dengan 6 poin sempurna dan selisih gol besar, langkah mereka nyaris pasti. Tinggal menunggu laga melawan Korea Selatan untuk menutup formalitas. Sobat Cek Fakta, mari kita nantikan bagaimana Thailand menghadapi laga terakhir ini. Apakah mereka akan kembali menunjukkan dominasi, ataukah Korea Selatan bisa memberikan kejutan? Apapun hasilnya, peluang Thailand untuk lolos tetap terbuka lebar. Dan jika benar-benar melaju ke Indonesia, maka ajang Piala Asia Futsal 2026 akan semakin seru dengan hadirnya tim-tim besar Asia yang siap bersaing memperebutkan gelar juara. Itulah tadi ulasan lengkap tentang langkah Timnas Futsal Thailand di kualifikasi Piala Asia Futsal ke-2026. Dari pesta gol 15-1 melawan Brunei, kemenangan 4-0 atas Bahrain, hingga peluang besar mereka untuk lolos hanya dengan hasil imbang melawan Korea Selatan. Sebuah kisah tentang dominasi, tradisi, dan ambisi besar untuk terus menjadi yang terbaik di Asia. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk dukung terus channel Cek Fakta dengan cara like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia olahraga. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, dan mari kita nantikan bersama keseruan Piala Asia Futsal 2026 yang akan digelar di Indonesia, di mana rivalitas klasik antara Garuda dan Gajah Perang bisa kembali tersaji dengan atmosfer yang luar biasa.